villa saya. Ya. Luasnya 5.300, bangunannya 1.000 meter. Itu saya beli cuma 575 juta. Loh. Itu kalau orang salah harga, padahal letaknya sangat bagus sekali, nempel sama KFC. Jadi kalau ada orang nawarin saya barang murah, salah harga, Mercy, dijual harga Avanza, udah saya merem aja, saya beli aja. Jadi bagi saya saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini masih belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Mereka masih suka menaruh uangnya di bank atau dibelikan properti. Bagi saya, saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Ya, masih percaya uangnya taruh di bank dan dibelikan properti. BCA itu perusahaan yang bagus. Perusahaan bagus ya. Kalau kita beli saham BCA itu tahun 2000 ketika dia IPO harga sahamnya 1.400. Udah di split 3 kali, ini yang keempat kali ya. Dulu 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Jadi kalau yang sekarang 30.000, sekarang kira-kira 240.000. Kalau kita beli 1.400 pada waktu itu, sekarang udah jadi 240.000. Ya. Ada keuntungan 17.000% sekian. 17.000% sekian. Ya. Jadi orang yang taruh uang di BCA dengan yang membeli saham BCA tentu lebih cuan yang beli saham BCA karena selama 21 tahun kenaikannya 17.000% sekian. Bagaimana dengan split 5? Ya tentu saja split 5 kalau 30.000 dibagi 5 ya jadi 6.000 per saham. Ya. Sebetulnya sih sama aja, sahamnya dibagi 5 ya harganya sahamnya juga turun, tidak ada, cuman kelihatannya lebih murah saja. Saya bilang BCA itu bank yang sangat bagus, tetapi valuasinya juga mahal ya, kira-kira 4 kali nilai buku, hampir 4 kali nilai buku. Ya. Jadi karena ini Mercy, harga Mercy, jadi saya nggak mau beli gitu. Saya mau belinya Mercy, harga Avanza. Ya. BCA itu kira-kira 4 kali nilai buku, price to book 4 kali hampir. Padahal di bursa juga banyak bank-bank yang bagus, ada Penin Bank, ada CIMB, ada Bank Danamon yang hanya setengah dari nilai buku, 0,5 price to book. Jadi ini Mercy yang dijual harga Avanza yang saya beli. Demikian. Jadi saya mengatakan BCA itu perusahaan yang sangat bagus, tapi valuasinya pun mahal. Ya. Jadi saya tidak membelinya. Karena banyak bank juga yang price to book hanya 0,5 dari nilai buku, sedangkan itu 4 kali nilai buku. Ya. Hanya baca buku tentang Warren Buffett. Jangan baca yang lain. Ya. Yang lain belum terbukti sebagai investor saham yang berhasil. Yang sudah terbukti jadi investor saham yang berhasil hanya Warren Buffett. Dia bisa hanya dari berinvestasi di bursa efek di New York Stock Exchange bisa mendapatkan uang 100 miliar dolar. Yang lain omong doang, tidak ada bukti. Jadi jangan baca buku yang lain, habis-habisin waktu. Ya. Isinya belum terbukti. Jadi hanya baca buku Warren Buffett saja. Orang yang sudah terbukti. Kalau terbesar susah. Terbesar sulit ya karena biasanya pemegang saham mayoritas memiliki saham 51% lebih, jadi hampir tidak mungkin kita bisa sulit sekali untuk menguasai mayoritas. Kalau seperti saya ya punya di beberapa saham, paling juga di Petrosi hanya 15%, ya coal mining contractor. Jadi pemegang saham nomor 2 di Global Mediacom, punya TV 4, punya TV berbayar yang terbesar di Indonesia juga,
punya pabrik ban terbesar di Asia Tenggara, ya saya pemegang saham nomor 3 di sana, dan yang lainnya ya. Karena saya hidup sederhana ya, jam tangan juga bukan jam tangan Rolex, jam tangan Seiko ya. Mobil juga tahun 95. Jadi bukan inceran perampok Pak saya. Ya tentu kalau lihat laporan keuangan yang paling penting nomor satu lihat perusahaannya labanya berapa itu. Karena laba perusahaan itu berkorelasi dengan harga saham. Ya, yang sederhana waktu kita menganalisa lihatlah price earning ratio-nya berapa, price to book-nya berapa ya. Belilah perusahaan-perusahaan yang price earning ratio-nya kalau bisa jangan lebih dari 5 kali ya. Price to book kalau bisa jangan lebih dari 1 kali ya, karena di bursa ada yang price to book-nya 20 kali, ada yang price earning ratio-nya 500 kali, kita beli yang jangan lewat dari 5 kali. Berinvestasi di bursa itu sangat sederhana ya. So simple, begitu mudah, sederhana. Saya ketemu beberapa anak-anak SMA ya yang dulu kerja di pabrik ya, dia mulai berinvestasi dari uang kecil. Anak muda itu baru umur 26 tahun saya lihat sekarang uangnya udah punya 10 miliar lebih ya. Jadi banyak teman-teman saya yang SMA itu yang udah pinter-pinter karena memang berinvestasi di pasar saham itu sangat sederhana. Begitu simple, ya, begitu sederhana dan begitu mudah ya. Hanya seorang tamatan SMA karyawan pabrik saja sudah bisa mendapatkan uang 10 miliar lebih. Trader aktif sekali sih enggak ya, beli saham simpan, mungkin tidak panjang ya. Dulu juga kan mulai dari nol, nggak tahu apa-apa ya, beli kucing dalam karung ya, nggak tahu apa-apa. Tapi tambah hari proses belajar, tambah tahu setiap hari. Dulu juga nggak tahu apa-apa, jadi bisa saja. Tapi mungkin tidak jadi trader karena kan saya kerja di bank. Kalau tiap hari trader liatin saham, telepon terus jadi nggak kerja, ya kan? Nanti saya bisa dipecat, nggak ada prestasi. Ya, jadi ya. Tapi saya beruntung saya kerja di bank, jadi saya baca laporan keuangan. Ya, jadi lihat perusahaan ini labanya berapa segala macam ya. Jadi jarang saya melakukan trader pada waktu-waktu dulu, apalagi sekarang udah pasti enggak ya. Sekarang beli dan simpan. Saya kan kalau salah satu kriteria pemberian saham saya kan adalah perusahaan itu harus untung besar. Gitu. Buat apa kita beli perusahaan rugi ya? Tentu salah satu syarat saya sebagai seorang investor konservatif tentu beli perusahaan yang untung besar. Kalau perusahaannya masih rugi dan ruginya besar lagi ya, ruginya besar dan valuasinya sangat mahal, tentu saya tidak mau beli. Ya itu untuk orang lain saja. Itu kalau dia untung itu rezekinya dia, bukan rezekinya saya. Saya tetap berpatokan dengan kriteria saya. Saya ingin beli perusahaan yang untungnya besar, valuasinya murah. Tapi kalau perusahaan startup itu perusahaan rugi yang valuasinya mahal, itu tentu bukan untuk saya, untuk orang lain saja. Ya, untuk orang lain saja. Biarlah dia yang mengambil resiko, dia yang untung, dia saja. Saya investor yang konservatif, tentu beli perusahaan yang sudah terbukti menghasilkan laba besar, valuasi murah. Kalau yang valuasi perusahaannya rugi, valuasinya mahal, itu untuk orang lain saja, Pak. Bukan untuk saya. Tentu untuk membeli saham itu harus sekuritas, Pak. Kita pribadi nggak bisa beli ya. Jadi saya membelinya melalui sekuritas. Ya. Saya sendirian loh, Pak. Ya. Jangankan punya tim, saya sekretaris saja nggak punya, staf keuangan nggak punya, saya sendirian. Ya. Sendirian di rumah. Saya telepon ke pialang saya, beliin saya saham ini, belikan saham saya ini, belikan saham. Ya. Jadi saya sama sekali tidak punya tim. Jangankan tim, sekretaris saja nggak punya, staf keuangan nggak punya, saya nggak punya karyawan satupun, Pak. Jadi saya ada 5 hal yang saya nggak punya, Pak. Satu, saya tidak punya kantor.
Jadi saya tiap hari di rumah saja, WFH 25 tahun, saya nggak punya kantor. Yang kedua, saya tidak punya pelanggan satupun, tidak punya follower satupun. Ya. Yang ketiga, saya tidak punya karyawan satupun. Jangankan tim, karyawan satupun nggak punya. Tapi saya beruntung masih punya seorang pembantu yang membantu istri saya melakukan pekerjaan sehari-hari. Kalau saya tidak punya pembantu, istri saya kecapean, mungkin nanti dia marah-marah terus. Ya, kalau punya pembantu kan enak. Ya. Eh, Juga saya tidak punya bos satupun, tidak punya partner satupun. Yang kelima, saya tidak punya hutang satupun. Ya. Ada seorang yang eh, tidak punya tempat usaha, tidak punya pelanggan, tidak punya karyawan, tidak punya bos, tidak punya partner, tidak punya hutang, bisa eh, menjadi seorang triliuner. Ya. Itu karena berkat Tuhan yang besar dalam hidup saya. Ya, eh, biasanya tidak memberikan ikan, tapi saya memberikan kail, Pak. Karena kalau saya memberikan ikan, itu hanya dipakai, dimakan untuk beberapa hari. Tapi kalau saya memberikan kail, itu bisa dipakai untuk dia seumur hidup. Ya. Belilah perusahaan yang manajemennya baik, ya, yang pemilik dari perusahaan itu yang jujur, yang berintegritas. Ya. Yang kedua, belilah perusahaan yang bidang usahanya bagus. Belilah perusahaan yang untungnya besar, ya, untungnya besar, ya. Yang keempat, belilah perusahaan yang bertumbuh. Artinya bertumbuh, untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Yang kelima, belilah perusahaan yang valuasinya murah. Perusahaan bagus yang valuasinya murah. Demikian itu kriteria pembelian saham dari saya. Ada 5 hal.